Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil analisis dari kelompok kami yang berjudul Integrasi versi Quality, Brand Image, dan Lifestyle, dampaknya terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan smartwatch di era digital. Dengan anggota dengan anggota kelompok kami yang pertama ada Revana Chelsea Nurlinisa dengan NIM akhir 181, yang kedua ada Jalpa Junior Maulana dengan NIM akhir 184, yang ketiga dengan saya sendiri Muhammad Supian dengan NIM akhir 217, dan yang terakhir ada Muhammad Faris dengan NIM akhir 189. Baik, untuk rumusan masalah yaitu bagaimana persep quality, brand image, dan lifestyle berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan smartwatch di era digital. Yang kedua, bagaimana persep quality, brand image, dan lifestyle berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan smartwatch di era digital. Dan yang ketiga, bagaimana kepuasan dapat memediasi pengaruh persep quality, brand image, dan lifestyle terhadap loyalitas pelanggan smartwatch di era digital. Selanjutnya ada hipotesis. H1 berbunyi perceived quality berpengaruh terhadap kepuasan. H2 berbunyi brand image berpengaruh terhadap kepuasan. H3 lifestyle berpengaruh terhadap kepuasan. H4 kepuasan berpengaruh terhadap kualitas. H5 perceived quality berpengaruh terhadap loyalitas melalui kepuasan. H6, brand image berpengaruh terhadap loyalitas melalui kepuasan. H7, lifestyle berpengaruh terhadap loyalitas melalui kepuasan. Di sini ditampilkan nilai outer loading dari indikator-indikator dalam penelitian kami. Semua nilai yang dihasilkan berada di atas 0,7. Artinya, seluruh indikator yang digunakan adalah valid, atau dengan kata lain mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas ini menunjukkan bahwa kuesioner yang kami gunakan efektif untuk menangkap persepsi responden terhadap variabel yang diteliti. Next. Selanjutnya, hasil cross-loading menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi pada variabel yang diukur dibandingkan dengan variabel lainnya. Ini berarti bahwa setiap indikator benar-benar mengukur konstruknya masing-masing dan tidak tumpang tindih dengan konstruk lain. Sehingga bisa disimpulkan bahwa diskriminan validity dari model ini baik. Paling tuh ngomong. Di sini ada konstruk reliability dan validity. Eh, Nilai-nilai crown batch alpha dan composite reliability kurang dari 0,7 dan lebih besar dari 0,7, dan eh, average variance extract lebih dari 0,5, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator-indikator adalah reliable. Reliable memiliki makna pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Selanjutnya ada output struktur model atau hasil bootstrapping. Berdasarkan hasil analisis patch koefisien, seluruh variabel independen yaitu X1 dan X2 tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan atau variabel Z karena nilai p-value kurang dari 0,5 sehingga hasilnya ditolak. Berdasarkan hasil analisis patch koefisien, seluruh variabel independen terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Ditunjukkan oleh nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05, variabel kepuasan menunjukkan pengaruh paling kuat dengan koefisien sebesar 0,690 dan tes statistik sebesar 11,557. Dengan p-value 0,000 diikuti oleh persepsi risiko dengan koefisien 0,487 dengan tes statistik 3,922 dengan nilai p-value 0,0000 serta brand image dengan koefisien 0,351 dan tes statistik 2,519
dengan p-value 0,012. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi variabel dependen dalam model penelitian ini. Selanjutnya ada mengukur R square dan F square. Nilai R square 0,538 menunjukkan bahwa 53,8% dari variabilitas variabel dependen Y dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Ini berarti model regresi yang digunakan cukup baik dalam menjelaskan variasi pada variabel Y. Nilai R square sebesar 0,476 atau 47,6% dari variabel dependen Z dapat dijelaskan oleh variabel independen Y. Untuk nilai F-square itu sebesar 0,376, artinya X1 mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kepuasan pelanggan. Nilai F-square sebesar 0,195, artinya X2 mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir ada nilai F-square 0,907, artinya Y mempunyai pengaruh yang besar terhadap loyalitas pelanggan. Kesimpulannya, itu ada pengujian penelitian ini menyatakan bahwa H1 dapat diterima karena persepsi kualitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, sedangkan persepsi kualitas tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen sehingga H5 ditolak. H2 dapat diterima karena brand image memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, sedangkan brand image tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen sehingga H6 ditolak. H4 dapat diterima karena kepuasan konsumen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. H3 dan H7 ditolak karena nilai overloading bernilai kurang dari 0,7 sehingga variabel lifestyle tidak bisa dilanjutkan pengujiannya. Selanjutnya ada implikasi manajerial. Persepsi kualitas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan konsumen dan loyalitas pelanggan. Manajemen perlu fokus pada peningkatan kualitas dan layanan. Ini dapat dilakukan dengan pelatihan karyawan, peningkatan proses produksi, dan pengawasan kualitas yang ketat. Dengan diterimanya hipotesis bahwa brand image berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen, dan loyalitas pelanggan, maka perusahaan bisa membuat kampanye pemasaran yang efektif, keterlibatan dalam kegiatan sosial, dan peningkatan pengalaman pelanggan. Selanjutnya, karena kepuasan konsumen terbukti berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, perusahaan harus mengembangkan program yang berfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan, seperti survei kepuasan, program loyalitas, dan penanganan keluhan yang cepat dan efektif. Selanjutnya, dengan tolaknya hipotesis yang berkaitan dengan lifestyle, manajemen perlu mengevaluasi kembali pendekatan yang diambil dalam mengaitkan lifestyle dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Mungkin perlu dilakukan riset lebih lanjut untuk memahami preferensi dan perilaku konsumen yang lebih baik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.